Baik, yang pertama Kongres Pemuda Indonesia selalu concern terhadap generasi muda Indonesia. Apalagi kasus-kasus yang merusak generasi moral generasi muda itu yang harus kita lindungi dan kita jaga bersama selaku tugas kita. Nah, terkait dengan kasus yang lagi viral ini yang diduga RK ya, yang membuat sangat meresahkan masyarakat, apalagi kita melihat ini dapat mengganggu ketertiban umum ya. Ini harus disikapi oleh Kongres Pemuda Indonesia. Dan kami sudah melakukan penelitian, riset dan kajian-kajian terkait dengan kasus tersebut. Nah, yang pertama, kalau dari informasi dari ahli ITE kita ya, Bapak Roy Suryo ya, beliau menyampaikan kepada kita berdasarkan hasil metadata video itu tahun 2020. Video tersebut Metadata video tersebut dibuat. ya. Jadi karena memang itu kajian daripada riset yang dilakukan oleh ahli kita, informasi yang disampaikan ke kita, maka kita mendalami apakah pemerannya ini memang diduga RK atau tidak. Itu nanti kewenangan polisi yang akan menyampaikan dan kita tidak akan mendahului hal tersebut. Nah, yang menjadi persoalannya sekarang, kenapa kemarin saya juga menahan untuk melaporkan siapa pemeran video tersebut dan siapa penyebarnya, karena kita mendalami dengan hasil kajian dan riset yang kita lakukan bahwasannya ada di sini tentang tempus locus delicti dalam hukum pidana, yaitu kalau memang informasi yang disampaikan oleh ahli ITE kita kepada kami itu metadatanya 2020 video tersebut, berarti dari segi usia ya ini harus kita patok. Kalau memang itu benar dari segi usia itu berusia 18 tahun yang dikait-kaitkan tersebut kan gitu, 18 tahun. Artinya apa? Dugaan abang aja apa gimana? Yang mana? Umur 18 itu. Nah, kalau dari segi usia kan videonya itu berdasarkan informasi dari ahli ITE kita Pak Roy Suryo itu metadatanya 2020. Nah, kalau memang yang dikaitkan netizen itu yang diduga RK itu kita lihat usianya 21 tahun sekarang. Nah, flashback ke belakang 2020 dikurangi ditambah 3 tahun dikurang 3 tahun berapa? Jadi kan 18 tahun, sekitar 18 tahun. Artinya apa? Kalau memang yang bersangkutan itu berusia 18 tahun sesuai dengan pasal 330 KUA Perdata, kecakapan ataupun usia dewasa itu baru dikatakan dewasa itu seseorang itu berusia 21 tahun. Ya, dan belum pernah melakukan pernikahan ataupun perkawinan secara sah di negara Republik Indonesia itu. Artinya apa? Kalau memang orang yang belum berusia 21 tahun itu belum cakap hukum secara hukum. Nah, dia belum bisa melakukan tindakan-tindakan hukum ya yang harus ditujukan kepadanya apakah ini melanggar hukum atau tidak. Nah, itu nanti kasusnya itu namanya itu kasus anak berhadapan dengan hukum. Nah, seperti itu. Nah, ini yang kita dalami tersebut. Makanya saya meminta juga kepada pengurus Kongres Pemuda Indonesia untuk lebih detail lagi mendalami atas kasus tersebut seperti itu. Kalau kita lihat dulu mungkin sedikit perjalanan abang, Ya. cukup concern juga dengan kasus hal-hal seperti ini ya di kalangan selebriti. Dulu sempat bahas Gisel juga nih, melaporkan kasus Gisel juga. Abang melihat perbandingan kasus yang ini dengan kasus Gisel dulu seperti apa? Oke. Kalau perbandingannya tentu ada perbandingan. Nah, yang pasti Undang-Undang ITE itu mengatur tentang penyebaran video yang bermuatan asusila sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Artinya apa? Setiap kasus dan setiap peristiwa hukum itu pasti berbeda. Alur ceritanya, rangkaian peristiwanya, alat buktinya dan perbuatan pidananya. Nah, kalau kita kaitkan antara dari segi usia saja sudah berbeda antara yang cakap hukum dan tidak cakap hukum. Nah, ini dulu yang harus kita perhatikan. Terus yang kedua, saya melihat bahwasannya
tim kuasa daripada saudari RK ini melakukan tindakan hukum dengan membuat laporan polisi. Artinya yang bersangkutan itu mengcounter terkait dengan peristiwa-peristiwa yang ada. Nah, terlepas masalah siapa pemerannya ataupun siapa yang ada di dalam video tersebut, biarkan polisi yang akan bekerja mendalami video tersebut, seperti itu. Bang sudah punya data berarti ya bang? Apa aja bang kalau boleh tahu yang Data itu ada di ahli kita semua, gitu. Karena Pak Roy Suryo itu selalu konsen terkait dengan peristiwa-peristiwa di kalangan artis, baik video-video ya, itu ada di beliau semua. Jadi saat ini belum ada juga keputusan tim berdasarkan kajian itu untuk melaporkan atau tidak. Karena saya melihat juga sudah ada beberapa orang yang melaporkan, itu aja kita lihat dulu. Nah, karena memang dia sudah melaporkan, terbukti atau tidaknya, anak atau tidaknya nanti akan dilihat, kan gitu. Kecuali yang bersangkutan itu dalam melakukan perekaman video itu, yang merekam itu udah berusia di atas 21 tahun ataupun berusia 21 tahun. Nah, itu akan kita tindak tegas seperti itu. Nah, bagaimana mungkin kita meminta pertanggungjawaban hukum kepada anak yang belum cakap hukum? ya. Artinya kan perlu bimbingan lagi, artinya masih labil seperti itu. Ini yang harus dilihat, makanya ini harus didalami lagi, dikaji, dan saya minta agar penyidik juga melakukan face recognition dan face comparison terkait dengan video tersebut. Nah, kalau memang kita mencocok-cocok logikan itu kan nggak bisa, semuanya harus dari riset dan data dan kajian-kajian, itu yang harus diutamakan gitu, bukan cocok logi seperti itu. Bang dari data yang abang punya itu durasi aslinya 47 detik Yang mana? video yang RK. Berdasarkan data ahli ITE kita, ya durasinya hampir segitu, kan gitu. Akan tetapi ahli ITE menilai metadata video tersebut itu tahun 2020. Nah, itu tadi. Asli. Nah, mengenai keaslian lebih bagus nanti penyidik yang menjelaskan, karena kita tidak boleh mendahului proses hukum yang ada. Karena sudah dilaporkan, kita hormati kepolisian, biar kepolisian nanti akan mendalaminya gitu. Bang ini kan kalau kita dengar laporan kemarin ada beberapa LSM yang sudah melakukan Iya. gitu. Ternyata laporannya belum diterima. Iya. Nah, diterima pengaduan saja gitu. Mungkin Yang punya data mungkin iya. lebih dalam gitu. mungkin begini, belum diterima itu karena barang buktinya itu belum lengkap, ataupun alat buktinya itu belum cukup. Nah, sehingga yang bersangkutan memasukkan DUMAS, surat melalui pengaduan masyarakat. Itu sah-sah saja. Akan tetapi kan DUMAS ini sifatnya ini belum lengkap alat buktinya. Apa yang mau ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian? Kalau cuma bersurat aja tanpa alat bukti kan sama aja bohong gitu loh. Nah, jangan juga kita ada berita viral kita langsung pansos, itu nggak boleh. Kalau memang serius mau menegakkan hukum ya harus tuntas, gitu loh. Jangan juga ini viral kita buat surat DUMAS biar rame. Saya kira itu pansos, seperti itu. Dan Kongres Pemuda Indonesia tidak pernah pansos. Kalau Kongres Pemuda Indonesia melaporkan seorang itu ada dulu buktinya, baru kita laporkan, sehingga kita tidak pernah DUMAS seperti itu. Data abang udah lengkap nih, kapan nih bikin? Nah, masalah itu nanti silakan berkoordinasi dengan ahli ITE kita, Bapak Roy Suryo, ya. Karena mengenai dengan video bukti beliau yang melakukan kajian dan riset, nanti tanyakan langsung ke yang bersangkutan. Ya. Belum ada rencana membuat laporan nih dalam waktu dekat. Saya bilang belum ada instruksi dari ahli ITE kita. Jadi Karena pertimbangan anak di bawah umur tadi. nah, itu satu kita lihat. Karena saya paling anti untuk menindak tegas anak-anak. Saya nggak mau. Nah, itu harus dibimbing kan gitu. Lain cerita kalau dewasa berarti kan dia sudah bisa berpikir jernih, berpikir secara dewasa. Kalau statusnya anak-anak pada waktu perbuatan tersebut, ya tidak mungkin dong anak-anak kita hadapkan dengan hukum. Ini harus kita bina karena statusnya anak. Makanya ada namanya Komisi Perlindungan Anak, komisi lembaga perlindungan anak. Ada saudara saya, teman saya Aris Merdeka Sirait. Nanti kan kalau saya ini bisa berhadapan dengan Aris Merdeka Sirait, sahabat saya juga gitu. Itu yang saya jaga. Berarti RK masih bisa minta perlindungan ke KPAI atau ke Komnas? Bisa. Kalau memang itu tempus deliktinya itu tahun 2020,
kalau kita lihat dari segi usia kalau memang yang bersangkutan merasa korban, ya silakan minta perlindungan ke Komisi Perlindungan Anak. Pasti akan dilindungi. Kalau saran saya sih, kalau yang bersangkutan ini merasa korban, ya langsung aja ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Karena kan dia udah buat laporan polisi nih, ya tunjukin aja ke LPSK, saya udah buat laporan polisi. Ini buktinya, mohon perlindungannya karena status saya saat itu masih anak-anak atau tidak. Itu nanti dijelaskan yang bersangkutan. Apakah dia yang ada di atau tidak, itu nanti yang bersangkutan lebih relevan menjelaskannya gitu. Kita nggak boleh mendahului penyidik. Saat ini kita lebih mengutamakan asas praduga tak bersalah seperti itu. Terus kasus Gisel gimana Bang kelanjutannya? Ya saya kira kasus Gisel kan pelaku penyebarnya itu sudah ditahan dan sudah divonis pidana. Ya penyidik sudah melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena dahulu yang kita laporkan itu adalah penyebarnya sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE yang mendistribusikan dan menyebarkan konten yang bermuatan asusila ataupun pornografi, maka dimintai pertanggungjawaban pidana. Nah, terlepas pemeran siapa itu bukan kewenangan kita, akan tetapi masuk ranahnya pihak kepolisian seperti itu. Tapi seharusnya kalau dalam undang-undang pemeran dalam video terkena pidana juga tidak? Nah, harus dilihat dulu motifnya apa, unsurnya memenuhi perbuatan pidana atau tidak. Kalau dia nggak tahu dia direkam atau apa, kan nggak bisa juga dong kita minta pertanggungjawaban pidana. Ataupun contohnya sesuai dengan kajian kita bersama dengan para pakar, video tersebut dibuat antara hubungan suami istri untuk evaluasi perkawinan dan ternyata nggak sengaja tersebar, itu nggak bisa diminta pertanggungjawaban pidana karena ada keterangan dari dokter ataupun izin dari dokter, nggak ada masalah itu saya kira. Tapi yang Gitu. kasus Gisel itu kan bukan hubungan suami istri. Nah makanya saya bilang tadi antara setiap kasus itu berbeda. Di dalam undang-undang KUA Perdata pasal 330 itu yang dikatakan usia dewasa itu umur 21 tahun dan belum menikah. Nah kita harus bedakan apakah yang bersangkutan sudah menikah atau tidak. Kalau dia sudah menikah berarti kan sudah dewasa. Nah kalau sudah dewasa kan berarti sudah cakap hukum. Nah persoalannya di situ. Gitu. Tapi tidak menindaklanjuti kasusnya Gisel ya? Yang mana semuanya kan kita serahkan kepada pihak kepolisian. Nah kita kan nggak punya kewenangan sampai sejauh apapun. Yang pasti yang kita laporkan itu sudah diproses secara hukum dan sudah dipidana dan divonis gitu. Itu yang menjadi acuan kita karena yang meresahkan itu yang menyebarkan ini. Makanya kan dari dulu saya bilang yang menyebarkan ini. Nah kalau memang digali dan dikembangkan oleh penyidik, itu kewenangan penyidik pengembangannya gitu. Yang pasti kalau ada yang menyebarkan ataupun mentransmisikan suatu video yang bermuatan konten asusila, itu harus ditindak tegas karena itu dapat merusak generasi moral anak muda. Nah sehingga kita melakukan tindakan hukum dahulunya agar ada dasar kita juga menyurati Menkominfo untuk memblokir setiap link-link tersebut. Kalau nggak kita proses hukum kan berarti bertebaran terus ini video. Kapan diprosesnya? Nah makanya kita proses cepat agar tidak ada video-video tersebut dan dapat dilihat oleh anak-anak di bawah umur. Apalagi dulunya itu kan pada waktu masa pandemi. Nah orang selalu menggunakan handphone untuk melakukan studi, belajar dan lain-lainnya gitu. Jadi dalam waktu dekat mau bikin langkah apa nih Bang? Dalam waktu dekat saya menunggu hasil dari ahli ITE. Oh, oke. Keputusannya bagaimana? Kalau Apakah sudah ada, ya kalau memang Bang Roy Suryo bilang laporkan udah selesai semua kajian, udah selesai kita laporin gitu. Tapi kan kita harus dalami juga apakah yang mau kita laporkan ini status ini anak di bawah umur atau tidak. Nah itu kalau anak di bawah umur itu saya paling anti karena kita Kongres Pemuda Indonesia harus membina anak-anak muda gitu.